Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, bahkan kasih dan penyertaannya yang menolong kita sehingga hari ini kita dapat kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita mau menyanyikan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita datang kepadanya, kita menyembah Dia dengan hati yang tulus. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihani kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersukacita, kita memuji Tuhan, kita merayakan kebaikannya bagi kita, sebab Yesus dialah Raja. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, nyanyi Glory. Glory
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 127 ayat 1 sampai dengan 5. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 89 ayat 25. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang dalam doa untuk memohon berkat dan pimpinan Tuhan.
Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Tiba waktunya sekarang kami akan membuka hati dan pikiran kami terhadap firman Tuhan yang telah dibacakan untuk kami renungkan bersama-sama. Urapan Roh Kudus kiranya turun atas kami semua, supaya kebenaran firman yang diwartakan pada hari ini akan dapat kami tangkap menjadi pesan yang akan membangun dan menumbuhkan serta mendewasakan iman kami. Kami berdoa mohon berkat Tuhan menyertai pewartaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang dibaca dari Mazmur nomor 89 ayat 25, kita merenungkan di bawah tema kesetiaan Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 89 ini sangat menarik ketika kita merenungkannya dengan lebih mendalam lagi. Mazmur 89 ini berisi tentang nyanyian pengajaran Etan yang disebut sebagai orang Ezrahi. Dialah penulis Mazmur ini yang didedikasikan secara khusus kepada Daud dan keluarga kerajaannya. Pada pasal ini sang pemazmur sesungguhnya sedang meminta penggenapan akan janji Tuhan terhadap keluarga Daud. Ya. Melalui mazmur ini, sang pemazmur sesungguhnya sedang meminta agar Tuhan jangan sampai melupakan kepada janji-janjinya yang telah disampaikan kepada Daud dan kerajaannya. Dan oleh karena itu, mazmur ini menggambarkan dengan begitu jelas akan banyak janji-janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada Daud dan kerajaannya. Misalnya saja kalau kita masih membaca di pasal yang sama 89, ayat 30, 37, sampai 38. Di sana jelas sekali bahwa sang pemazmur mengingatkan kembali akan Tuhan yang pernah berjanji kepada Daud. Ayat 30 dikatakan, "Aku menjamin akan adanya anak cucumu sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit." Sang pemazmur sedang mengingatkan bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Daud bahwa Tuhan akan memelihara, akan memberkati anak cucu Daud sampai waktu yang tak terbatas, yaitu seumur langit dalam frasa itu. Ayat 37 dijelaskan lagi, anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Daud dan keluarganya akan mengokohkan kerajaannya, akan terus memelihara dan menyertai anak cucu keturunan Daud sampai pada masa yang tak terbatas, sampai seumur langit, sampai selama-lamanya seperti bulan ada untuk selama-lamanya. Ini menjelaskan tentang jangka waktu yang tak terbatas. Jadi sang pemazmur dalam hal ini adalah Etan, ingin menyampaikan kepada Tuhan, ingin menyampaikan semacam tuntutan kepada Tuhan, agar Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya kepada Daud dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Tuhan gagal menepati janji-janjinya kepada Daud? Tentu saja tidak Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud dan keluarganya, sesungguhnya bukan hanya janji kepada Daud semata, tetapi jauh sebelum ada Daud, Tuhan juga sudah pernah berjanji kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan dari semua janji-janji Tuhan itu, tidak ada satupun janji yang diingkari oleh Tuhan. Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan menepati apa yang pernah dijanjikannya. Dan itu kita bisa melihatnya dalam sejarah perjalanan bangsa Israel itu sendiri. Maka pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Mazmur nomor 89 ayat 25 ini, yang berbunyi, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Pesan apa yang bisa kita dapatkan dari satu ayat yang sangat luar biasa ini?
Maka pada kesempatan hari ini kita merenungkan beberapa hal supaya kita bisa mendapatkan pesan yang memberkati kehidupan kita. Yang pertama, kesetiaan Tuhan dalam menyertai kita itu sesungguhnya adalah menunjukkan tentang Tuhan yang sedang menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya melalui janji-Nya. Ya. Maka frase mengatakan kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, ini adalah penggalan dari janji Tuhan itu sendiri kepada Daud secara khusus. Frasa ini sedang menunjukkan bahwa Tuhan akan menyatakan kasih dan kesetiaannya lewat janji-janji yang pernah diucapkannya kepada Daud. Dan Tuhan tentu tidak akan pernah mengingkari semua janji-janji yang pernah diucapkannya. Tuhan pasti akan menggenapinya, karena pada diri Tuhan melekat karakter Tuhan yang tulus dan jujur, yang tidak pernah ingkar sedetik pun atas kasih setianya kepada umatnya itu. Inilah yang membedakan tentang kesetiaan manusia dan kesetiaan Tuhan. Inilah yang membedakan antara janji-janji yang diucapkan oleh manusia dan janji-janji yang diucapkan oleh Tuhan kepada umatnya yang setia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham di masa silam, ketika Abraham keluar meninggalkan negerinya, dituntun untuk melintasi beberapa negeri yang asing buat Abraham, Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian yang luar biasa, dan itu pun tergenapi. Dan di sepanjang perjalanan Abraham juga mendapatkan janji bahwa keturunannya akan menjadi seperti pasir di laut dan seperti bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Dan semuanya itu pun juga sudah tergenapi. Artinya tidak ada satupun janjinya Tuhan yang tak tergenapi. Tuhan setia dengan janjinya, karena kesetiaan Tuhan itu melekat kepada kepribadian Tuhan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Inilah yang membedakan antara manusia yang berjanji dengan Tuhan yang berjanji. Bapak Ibu, manusia seringkali mengucapkan janji dengan mudahnya, tetapi sukar untuk menepatinya. Dalam dunia yang nyata kita sering mendengar janji-janji yang diucapkan oleh oknum para tokoh, para calon pejabat ketika mereka masih dalam kompetisi ingin mendapatkan jabatan. Misalnya kompetisi untuk pemilihan wakil-wakil rakyat. Banyak caleg yang mengungkapkan janji-janji manisnya. Janji akan mensejahterakan masyarakat. Janji akan meningkatkan perekonomian. Janji akan mengentaskan kemiskinan. Janji akan memberikan lapangan pekerjaan. Dan bermacam-macam janji manis yang seringkali dilontarkan oleh para oknum-oknum calon pejabat publik ini. Tetapi apakah semuanya bisa tergenapi? Apakah semuanya bisa diwujudkan? Faktanya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita mendapati para tokoh, oknum-oknum tokoh tersebut ketika sudah mendapatkan posisi memiliki jabatan yang strategis, umumnya mereka tidak bisa menepati semua janji-janjinya. Umumnya mereka melupakan begitu saja rakyat yang telah berkontribusi, memilih dan mengangkat dia menjadi seorang pejabat. Inilah kenyataan nyata yang kita hadapi, bahwa manusia memang mudah mengucapkan janji, tetapi pada kenyataannya sukar untuk membuktikan semua janji-janjinya. Ini berbeda dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada umatnya yang setia, tidak ada satupun yang dilanggar oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang diabaikan oleh Tuhan. Karena pada diri Tuhan melekat kesetiaan yang luar biasa, sehingga janjinya semuanya tergenapi dan dilaksanakan, karena kesetiaan Tuhan itu tidak bisa disangkal lagi oleh manusia. Itu bagian pertama yang kita bisa selami, yang bisa kita renungkan pada firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, bahwa kesetiaan Tuhan menyertai kita ini juga mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas, atau kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebagaimana hakikat Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang kekal, maka demikian juga kualitas kesetiaan Tuhan itu terhadap umatnya. Juga kesetiaan yang tidak bisa dipengaruhi oleh perubahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahkan perubahan yang terjadi di alam semesta ini pun tidak pernah mengurungkan niat Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Ya, apalagi dikatakan di frase kalimat ini yang mengatakan bahwa dan oleh karena namaku.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Tuhan yang dimeteraikan dengan pernyataan oleh karena namaku. Ini berarti mengesahkan apa yang diucapkan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kalau boleh saya katakan, dimeteraikan atas namanya sendiri. Artinya nama Tuhan itulah yang menjadi jaminan bahwa apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, tidak akan pernah meleset dan akan digenapi oleh Tuhan. Karena jaminannya adalah reputasi dirinya, nama besarnya, nama baiknya, kepribadiannya Tuhan itu sendiri, yaitu yang melekat pada namanya. Ini bukan main-main Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau seseorang berani merekomendasikan atau menjamin sesuatu itu adalah baik dan mempertaruhkan nama baiknya, maka dia harus bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya. Dan itu bukan hal yang mudah. Karena ketika meleset apa yang disampaikannya, maka dia akan mencoreng nama baiknya dan menjatuhkan reputasi dirinya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dengan memeteraikan di atas namanya sendiri. Namanya itu sendiri yang menjadi jaminan akan penggenapan semua janji-janjinya. Tentu saja Tuhan tidak akan ingkar akan semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang silam, saya pernah merekomendasikan seseorang. Kebetulan saya bertemu dengan seorang pengusaha minimarket yang membutuhkan tenaga kerja. Lalu dia bertanya kepada saya, apakah Bapak di gereja Bapak ada pemuda-pemudi yang bisa bekerja di supermarket saya? Lalu saya bilang, saya ada. Begitu. Si pengusaha ini mengatakan, tolong ya Pak, cari yang sudah lahir baru. Ya, Bapak Ibu, saya memilih ada salah satu pemudi di gereja saya yang sudah dibaptis dan sudah sekian tahun bergereja. Maka saya bilang, ini anak yang bisa bekerja di supermarket Bapak. Lalu diterimalah. Dan dia bekerja dengan baik. Dia menjadi salah satu pramuniaga di toko itu. Dan selama bekerja 2 tahun, dia menunjukkan dedikasi yang baik, yang jujur, yang ulet, yang bekerja keras. Sehingga setelah 2 tahun itu saya ketemu sama pengusaha itu. Dan pengusaha itu berkata kepada saya, Pak, anak buah yang Bapak rekomendasikan itu baik pekerjaannya. Maka di tahun ketiga ini, saya naikkan posisinya bukan lagi sebagai pramuniaga, tetapi sebagai seorang kasir. Wah, dalam hati saya, ya puji Tuhan lah, salah satu anggota gereja saya dipercaya untuk menjadi kasir di supermarket yang dia punya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Si pemudi ini, ya ini orang biasa, sederhana, nggak pernah pegang uang banyak, tapi kali ini dia dipercaya untuk menjaga kasir dan setiap hari dia bisa melihat perputaran uang yang begitu banyak. Dia mulai tergoda di situ, dia sedikit demi sedikit mulai berbuat curang dan dia melakukan kecurangan dan pencurian. Dan akhirnya Bapak Ibu, di tahun ketiga itu si anak perempuan ini di PHK dari tempatnya dia bekerja. Dan beberapa waktu kemudian saya ketemu dengan pengusaha itu bilang kepada saya, waduh Pak, sayang sekali anak buah Bapak yang dulu Bapak rekomendasikan baik, ternyata di ujungnya di tahun ketiga dia melakukan kesalahan fatal. Dia melakukan pencurian uang ketika saya berikan jabatan sebagai pemegang kasir di supermarket saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mendengar pernyataan seperti itu dari pengusaha itu, saya jadi malu. Karena dulu saya yang merekomendasikan anak ini. Tetapi anak ini ternyata tidak bisa dipercaya. Dia melakukan kejahatan. Dia melakukan kecurangan. Dia melakukan pencurian. Dan saya mempertaruhkan reputasi saya. Dulu saya mengatakan bahwa ini anak baik. Tetapi di ujungnya dia melakukan sebuah kejahatan. Jadi pertaruhannya adalah nama baik saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan pelayanan saya selanjutnya, saya semakin hati-hati untuk bisa merekomendasikan tentang orang lain dengan mempertaruhkan nama dan reputasi saya sendiri. Itulah beratnya ketika kita mempertaruhkan sesuatu dengan mempertaruhkan nama baik kita, nama besar kita, reputasi kita. Maka jika kita tidak bisa membuktikan itu, kita yang akan mengalami degradasi penilaian dari orang lain. Nah, saudaraku,
tetapi Tuhan mempertaruhkan namanya. Ketika ia berjanji kepada Daud dan keturunannya untuk mengokohkan kerajaannya, untuk membuat keberlangsungan anak cucu Daud sampai tak terbatas waktunya itu, Tuhan mempertaruhkan semua janji-janjinya itu atas namanya sendiri. Oleh karena namaku, sehingga ini tidak bisa diragukan lagi oleh siapapun. Bahwa Tuhan benar-benar menjamin apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Daud dan keturunannya pasti tergenapi dan akan terus tergenapi sepanjang masa sampai tak terbatas waktunya. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang berjanji dengan mempertaruhkan nama baiknya, nama dirinya, karakternya, kepribadiannya, dan seluruh reputasinya menjadi pertaruhan yang sangat penting untuk mengesahkan bahwa janji Tuhan itu tidak bisa diragukan oleh manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari firman ini? Yang ketiga, bahwa Tuhan akan menopang dan memelihara umat-Nya. Ingat di frasa terakhir dari ayat itu mengatakan tanduknya akan meninggi. Ya, tanduknya Daud itu akan meninggi. Tanduknya Daud akan dibuat oleh Tuhan meninggi. Apa maknanya itu semuanya? Tanduk yang meninggi itu menggambarkan tentang kekuatan, tentang otoritas, tentang kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud dan keturunannya. Daud akan ditinggikan, diberi kekuasaan, diberikan kesuksesan yang membuat bangsa lain menjadi hormat dan segan kepada Daud dan kerajaannya. Tanduk yang melambangkan kekuatan ilahi itu diberikan oleh Tuhan kepada Daud. Daud sendiri tidak ada apa-apanya. Dia manusia lemah sama seperti manusia yang lain. Tetapi oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan, maka dia bisa menjadi yang lebih tinggi dibandingkan semua raja-raja yang ada di bumi ini. Itu melambangkan tentang kekuatan ilahi yang diberikan secara spesial kepada Daud. Dan sehingga Daud menjadi orang yang terhormat dan disegani oleh kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di bumi ini. Dengan tanduk yang meninggi itu menunjukkan bahwa Daud akan memiliki kekuasaan untuk memerintah, untuk memperluas kerajaannya dan pemerintahannya. Tanduk yang meninggi itu juga menunjukkan bahwa Daud akan naik lebih tinggi levelnya, melebihi semua raja-raja yang ada di bumi. Dan ini menegaskan bahwa status Daud jauh lebih hebat dibanding semua raja yang ada di bumi. Karena Daud memiliki otoritas yang besar dan itu datang pemberian dari Tuhan itu sendiri yang telah berjanji kepada dia. Tuhan telah menyatakan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca di Mazmur 89 ini, khususnya di ayat 28, firman Tuhan mengatakan demikian. Aku pun juga akan mengangkat dia, mengangkat Daud maksudnya, menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Perhatikan frasa yang terakhir ini, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Sesuatu yang berbeda dalam pernyataan yang luar biasa. Kata maha biasanya hanya diterapkan kepada Tuhan yang maha kuasa. Tetapi kata maha tinggi kali ini diterapkan terhadap Daud yang adalah seorang manusia. Untuk menggambarkan betapa Tuhan menganugerahkan, meninggikan Daud melebihi semua raja yang ada di bumi ini. Dan menurut saya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, semuanya itu tergenapi dan sudah digenapi. Kita bisa melihat kerajaan Daud yang ditinggalkannya sampai sekarang ini. Kita melihat Israel sampai dengan hari ini. Ya, Israel dianugerahi semua hal yang tertinggi dibanding apa yang ada dalam pencapaian yang ada di dalam dunia ini. Penguasaan teknologi IT dipegang oleh Israel. Penguasaan teknologi pertahanan perang juga dimenangkan oleh Israel. Penguasaan teknologi pengairan, pengelolaan air, sumber daya air, dan seterusnya. Itu semua dikuasai oleh orang Israel. Penguasaan ilmu kedokteran juga dimiliki oleh orang Israel. Apa yang tidak dimiliki oleh Israel? Tidak ada yang lain. Semua mengalir dan datang dari orang-orang Israel. Dari kerajaan Daud itu sendiri. Ini menunjukkan superiornya Israel itu terjadi semata-mata karena Tuhan yang telah berjanji kepada Daud akan meninggikan tanduknya. Dan kita tahu sampai hari ini
Israel ditakuti, disegani oleh suku-suku bangsa di dunia dimanapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang penting untuk kita renungkan pada hari ini. Bahwa Tuhan sedang berjanji menyertai kita. Tuhan sanggup mengangkat dan menopang kita untuk mengangkat kita menjadi lebih tinggi dari yang lain. Karena apa? Karena semata-mata Tuhan yang melakukannya itu yang telah berjanji kepada umatnya yang setia. Maka Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pentingnya kita semua memiliki kesetiaan kepada Tuhan dan percaya kepada janji-janjinya yang tidak pernah berubah itu. Maka hal itu akan membuktikan bahwa Tuhan sesungguhnya sedang nyata menyertai melalui janji-janjinya. Menyertai kita semua melalui janji-janji yang dinyatakannya. Maka ingatlah bahwa Tuhan sedang menyertai kita melalui 3 hal tadi. Bahwa Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya dengan janjinya, bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak pernah berubah, serta Tuhan menopang kita, meninggikan kita, mengangkat kita, karena kesetiaan Tuhan menyertai kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya melalui renungan firman-Nya pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu, betapa Tuhan sangat setia untuk menepati semua janji-janji penyertaan-Nya kepada umat-Nya yang setia. Terutama kepada abdi-Mu Daud yang telah Engkau kasih, Engkau pilih menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia yang besar dari Tuhan. Karena kesetiaannya kepadamu ya Tuhan. Maka hari ini kami yang mendengarkan firman-Mu, kami ingin belajar setia sama seperti Daud kepada Tuhan. Kami ingin lebih setia dalam mengikut dan mengiring Engkau ya Tuhan. Supaya semua janji kesetiaan dan penyertaan-Mu itu nyata dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam ingatan dan hati kami, supaya melalui firman ini kami memiliki pedoman panduan untuk kami menjalani hidup dan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Bapa, Kau mulia.
Baik Bapak Ibu Saudara di kasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cinta-Mu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdi-Mu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Di berbagai wilayah yang ada, gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya. Sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami,
dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin serta berkati, sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka, supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 11 ayat 5 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan tidak takut apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.